pertanyaannya tadi hasil pertemuan gitu. Hasil pertemuan kemarin belum ada, cuman harapan, baru sekedar harapan. Mudah-mudahan pihak pengacara bisa memediasi, itu harapan. Menghasilkan itu. Obrolannya apa aja sih Pak Haji, kalau boleh tahu? Saya kemarin yang saya sampaikan kepada pihak pengacaranya, kalau bisa persoalan ini sudahlah, tidak usahlah terlalu berlarut juga lagi. Bagaimana kalau kita cari solusi terbaik? Itu saya jawab pengacaranya, saya akan coba, saya akan usahakan. Mudah-mudahan Pak. Jadi makanya tentu harapan. Pak Haji, kemarin ada dua versi video nih. Yang pertama yang soal Pak Haji ngomong bareng Pak Dodi. Video berikutnya akhirnya muncul yang sempat ya agak tegang juga nih, tensinya yang semua berdebat lah seperti itu. Boleh diceritakan sebenarnya kondisi awalnya ketika baru datang tuh kaget juga Pak Haji, mungkin seperti apa, boleh diceritakan versi aslinya nih? Ya, wartawan rupanya ada di dekat rumah saya nggak tahu kemarin. Jadi rupanya kemarin terculik ya istilahnya. Memang saya kedatangan dia kemarin itu bikin kaget. Sungguh kaget saya. Kenapa? Begitu saya nyampe dari rumah yang di sini, saya selesai olahraga, saya parkir. Saya turun dari mobil, ada orang melason di belakang. Saya pikir dia mau parkir di tempat parkir saya. Saya balik, ternyata ada yang turun dari mobil. Nah, yang turun dari mobil jadi pikiran, kok rasanya kenal kan begitu. Saya nggak pikir Pak Dodi, semua pikiran kok saya kenal kan gitu. Akhirnya setelah saya tujukan banget pandang saya, oh kenal, pada turun ya saya selaku tuan rumah di situ tentu saya tunggu kan gitu ya. Saya ya berusaha bersalaman begini kan ya alhamdulillah sih tidak ada persoalan sampai sejauh itu. Namun berkelanjutan saya tanya, saya mau ngambil cucu katanya kan begitu ya. Jadi ya berlanjutlah persoalan terjadilah perdebatan di situ. Kok tanpa konfirmasi terlebih dahulu, kok bawa pengacara atau bawa kawan banyak, saya juga nggak ngerti. Nah, padahal saya sudah membuka pintu saya kepada Pak Dodi dengan pada intinya dengan keluarga inti itu saya terbuka pintu saya. Tapi dengan pihak lain, apakah itu pengacara atau keluarganya lain, ya terus terang saja memang pintu saya tertutup. Karena anak saya cucu saya masih cucu kecil. Nah itu, jadi terjadilah deadlock kemarin, namun alhamdulillah kemudian dapatlah solusi. Pak Dodi dan masuk dan kawan ditemani oleh salah seorang pengacaranya bicara dengan saya. Tapi kalau banyak, memang saya tidak akan pernah mengizinkan masuk. Tapi akhirnya ketemu Galah. Enggak ketemu Galah. Kalau ketemu Galah kemarin juga dia bakal kaget, bisa-bisa sok Galah ada. Kenapa? Galah ini sukanya cuma sama anak kecil. Kalau sama orang besar-besar apalagi dia gak bakal takut dia. Nah, jadi juga dia dalam keadaan tidur kemarin dan tidak. Tapi ketika di dalam tuh pembicaraan mulai cair gitu Pak Haji mungkin. Dibilang cair sih awal-awal nggak cair. Oh gitu. Saya beberapa kali saya ajak Pak Dodi dia nggak begitu cair. Tapi alhamdulillah pengacaranya mengentengai ya karena masukan dari pengacaranya baik menurut saya ya saya kalau baik ya tentu saya terima dengan baik. Jadi saya coba juga lah menyesuaikan diri saya dengan apa yang disampaikan oleh pengacara. Setelah Apakah Pak Dodinya emosi? Maksudnya begitu Pak Haji? Ya sampai bilang gini Pak, ini juga keluarga saya katanya waktu di luar. Iya, dia ini keluarga saya kan, ya tentu dia akan karena barengan dengan dia ya tentu dia akan sebut ini keluarga saya. Itu udah biasa kita kan. Ya tempat dia sebenarnya kalau di itu saya yang masih cuman saya tahan kemarin itu saya redam. Saya nggak mau ribut kemarin. Kenapa? Ya mana tahu dalam persoalan ini dapat suatu solusi yang lebih baik. Saya tahan diri saya. Kenapa? Karena pagi-pagi jam ya kalian tahu jam berapa kemarin kan? 9 saya di rumah. Kalau enggak kan ribut sama anak saya. Iya kan? Anak saya kan nomor 2 itu kan kalau soal apa mau juga dia adu jotos itu. Ribut lah kan? Yang Fadli ya? Iya. Nah, jadi kan untung saya ada. Nah, jadi saya pikir
ya mungkin langkahnya mana tepat bertemu dengan saya, dan alhamdulillah awalnya deadlock, kemudian mereda, dan ya mudah-mudahan. Sudah Tapi ada rencana pertemuan berikutnya? Emosi juga ya? enggak, seperti saya udah redam. Langsung diredam Saya udah lagi. redam langsung. Udah tenang kamu bilang saya kan. Jadi alhamdulillah kemarin anak saya mereda. Ya, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak terjadi. Nah, Setelah setelah itu- itu Pak Haji, yang bikin emosi banget Fadli apa sih Pak Haji? Ya kalau bikin emosi sekali sih nggak ada yang bikin emosi, cuman kan dia ngomong itu kan awalnya Pak Dodi kan saya mau jemput cucu saya mau main ke mall katanya ke saya. Oh nggak bisa begitu, konfirmasi dulu. Nah kalau nggak konfirmasi ya nggak bisa, bilang saya kan. Dia waktu awal-awal dia keras kan begitu kan, saya nggak mau. Akhirnya kemudian ya dengan menerima masukan kali dari pengacara atau gimana mungkin melihat situasi, akhirnya dia sendiri juga mereda kan begitu. Baru saya bisa terima. Pak Haji, setelah kebetulan kemarin itu Bang Sandi mungkin ada solusi apa, saran apa ke Pak Haji untuk kedepannya seperti apa? Untuk gala juga. Kalau soal saran dan banyak saran masuk sih. Setelah selesai persoalan itu sangat banyak saran masuk. Baik dari pihak manapun banyak. Pendapat banyak. Namun saya selalu berjalan tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan aturan main ya. Aturan main. Tentu kalau hal itu tentu melihat ke depannya bagaimana, apa yang bakal terjadi ke depan, apa yang akan saya hadapi ke depan. Nah, di situ ajalah saya nanti akan bersikap. Sempat ada obrolan soal yang kemarin yang hak walinya Gola jatuh ke Pak Dodi dan aslinya diserahkan kepada Kapolresnya, ada omongan itu juga? Enggak ada. Saya sebenarnya kemarin memang agak kecewa juga sebenarnya. Kenapa saya bilang kecewa? Saya maunya diselesaikan dulu benang kusut ini. Apa itu benar? Ya kan benang kusut kan, persoalan ini kan kusut namanya. Persoalan ini kan sudah kusut masuk kalau bagi saya. Jadi diselesaikanlah dulu persoalan ini, baru kita masuk ke anak, ke cucu. Kalau belum selesai persoalan, ya gimana ya kita masuk ke tahap berikutnya. Artinya persoalan-persoalan yang tumbuh ini kita cairkan dan kita jelaskan dulu. Saya maunya begitu, dijelaskan. Kenapa begini ini? Kenapa mau begini? Kenapa mau begini? Kalau sudah dijelaskan, ada suatu jawaban menyenangkan di hati saya atau di hati dia ada bertanya ke saya jelaskan. Kalau sudah senang sama senang di hati, soal tahap kedua ke cucu itu tidak ada masalah. Soalnya kenapa? Perkembangan cucu itu sekarang tidak terganggu, tidak ada masalah. Itu pihak Komnas Anak sendiri sudah melihat perkembangan anak, sudah melihat semuanya. Kan banyak laporan, saya yakin dan percaya ya bahwa saya dilaporkan ke Komnas Anak banyak itu. Masuk dugaan saya eksploitasi anak lah atau persoalan-persoalan lain. Tapi setelah saya dilihat oleh Komnas Anak, tentu dilihat dan dipelajari, tentu istilahnya tentu bertanya kiri kanan. Ternyata semuanya nggak ada yang benar kan. Nah, jadi menurut saya semuanya itu tentu harus kita dikelirkan, dan itu memerlukan pertemuan untuk ya beberapa kali antara saya dengan pihak si sebelah kalau menurut saya. Jadi selama Pak Dodi belum membicarakan masalah benang kusut ini, Pak Haji belum mengizinkan untuk Pak Dodi ajak main gala gitu mungkin atau bertemu. Ya makanya saya bilang kalau benang kusut ini tidak selesai, ya persoalan tidak akan selesai, akan gonjang-ganjing dulu. Semuanya itu harus didudukkan dulu. Kenapa ini begini? Apa maksudnya? Ini haruslah didudukkan. Kalau enggak ya itu kita harus lanjut dulu ke pengadilan. Pengadilan lah yang akan memutus. Ya gimana bisa kalau persoalan sama, kalau kayak di kampung saya, kalau kita mau lepas layang-layang, kalau benangnya kusut nilai layang nggak bisa dilepas loh. Kan begitu kan? Jadi harus diselesaikan benangnya dulu, baru layang-layang bisa dilepas. Pak Haji, kemarin banyak juga kalau Pak Haji baca komentar netizen juga banyak yang hati-hati Pak Haji, maksudnya jangan terlalu langsung percaya semacam itu gitu. Pak Haji sendiri menyikapinya seperti apa? Maksudnya ya karena perdamaian itu sendiri kan mentok dari pihak, maksudnya pihak sana menginginkan pihak pengadilan aja seperti itu, tiba-tiba datang gitu. Seperti apa sih Pak Haji sendiri? Iya, justru karena itulah makanya setelah kita flashback ke belakang, kita lihat ke belakang kan jejak media medsos tadi kan ada kan. Makanya saya tidak bisa serta-merta begitu menelan aja semuanya itu kan. Ya udah berapa kan pihak pengadilan sudah ngasih waktu 2 minggu. Kemudian saya perpanjang lagi waktu 2 minggu untuk mediasi. Apa yang terjadi? Kan tidak mediasi kan.
Jadi kedatangan dia kemarin kalau memang dia kangen sama cucu, makanya saya terima. Kan saya terima kan. Tapi datangnya rame-rame, di situ tentu jadi pertanyaan bagi saya. Karena saya hanya membuka pintu buat dia, buat keluarga inti. Itu aja persoalan. Tentu semuanya itu menjadi pertanyaan juga bagi saya. Berapa orang Pak kemarin Pak Dodi bersama dengan Wartawan yang lebih tahu deh. Kenapa? Karena wartawan sendiri udah ada yang sembunyi di ujung deh kalau nggak salah saya. Saya nggak tahu ada wartawan udah ada. Rame ya Pak ya berarti? Ya lumayan lah, ramai banget sih. Kayak lumayan lah kalau seharusnya enggak seperti itu kalau menurut saya. Pak Haji biar jelas, maksudnya tadi benang kusut yang dimaksud tadi itu apa gitu? Maksudnya biar tahu apa sih pasal utama si benang kusut yang sendiri dimaksud Pak Haji? Iya, benang kusut kan belum ada ya. Artinya antara saya dengan persoalan-persoalan ini belum kita cairkan ya. Gimana ya, harus klop lah dulu. Apa itu masalah? Klopnya ya adalah kecocokan. Kalau begini bagaimana? Oke. Ini oke. Kan begitu kan? Saya maunya begini. Dia jawab oke. Dia ulurkan begini. Saya jawab oke. Kan lah clear itu. Itu tentu enggak kusut lagi, enggak ada masalah lagi kan. Baru kita masuk kepada anak. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau enggak clear, dia mau begini, saya mau begini, dia begini, terus nggak bisa lah.